Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat ya. Baik, kalau begitu pembelajaran pada hari ini kita mulai ya. Namun, sebelum kita mulai, alangkah baiknya seorang muslim dan muslimah kita harus berdoa terlebih dahulu agar apapun yang kita laksanakan pada hari ini bernilai pahala. Dan tentunya dalam kegiatan pembelajaran pastinya kita berharap apapun ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Baik, kalau begitu kita bersama-sama ya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jika teman-teman sudah selesai berdoa, maka kita akan lanjut menuju pembahasan materi ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mikroorganisme. Kira-kira teman-teman sudah paham belum apa yang dimaksud dengan mikroorganisme? Dan apa saja ya contoh-contoh mikroorganisme itu dalam kehidupan kita? Dan yang paling menarik, bagaimana ya agama kita, yaitu Islam, membahas mikroorganisme? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk yang menciptakan mikroorganisme? Kalau begitu, mari kita berdiskusi bersama-sama. Untuk hal pertama yang akan kita bahas adalah apa sih pengertian dari mikroorganisme? Baik, mikroorganisme adalah organisme atau makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Sehingga ketika kita akan mengamatinya, kita akan membutuhkan alat bantuan. Nah, kira-kira alat bantuannya apa ya untuk melihat mikroorganisme tersebut? Nama alatnya yaitu mikroskop. Dengan alat mikroskop, kita dapat melihat berbagai jenis mikroorganisme. Seperti yang Bapak tadi sampaikan, bahwa mikroorganisme itu ada banyak sekali jenisnya. Jenis yang pertama yaitu virus, bakteri, jamur, alga, dan lain-lain. Nah, teman-teman sekarang sudah dapat memahami kan apa ini maksud dengan mikroorganisme? Dan juga pastinya teman-teman sudah mengetahui apa saja jenis-jenis mikroorganisme tersebut. Sekarang kita akan membahas ya mikroorganisme berdasarkan pandangan dari Islam. Kalau begitu teman-teman silahkan untuk mempersiapkan Al-Qur'annya ya, beserta terjemahannya. Baik, jika teman-teman sudah mempersiapkannya, mari kita membaca Al-Quran bersama-sama. Silakan teman-teman membuka surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama.
Pada ayat ini disebutkan, dan Allah telah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Arti ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan suatu bentuk kehidupan yang sebelumnya ini manusia tidak mengetahuinya. Manusia masih berusaha untuk mengungkap ayat Al-Quran tentang keberadaan adanya kehidupan itu. Baru beberapa waktu kemudian alat mikroskop telah ditemukan. Maka manusia dapat melihat dengan mata penglihatannya tentang suatu kehidupan makhluk hidup yang terkecil. Makhluk terkecil tak kasat mata itulah yang disebut mikroorganisme. Mikroorganisme ini terdiri dari beberapa jenis ya teman-teman. Masih ingat kan apa saja jenis-jenis dari mikroorganisme tersebut? Mungkin yang pertama ada virus, bakteri, jamur, alga, dan lain-lain. Dan tahukah teman-teman, mereka ini ada bukan serta-merta kosong tanpa jasa. Maksudnya apa ya Pak? Maksudnya, setiap apa yang ada di dalam kehidupan ini, semua memiliki fungsinya. Beberapa contoh fungsi dari setiap mikroorganisme dalam kehidupan kita. Yang pertama, ada bakteri. Bakteri ini terbagi dua loh teman-teman. Ada yang bakteri jahat, ada juga bakteri yang baik. Nah, Bapak akan mengambil bakteri yang baik. Teman-teman tahu kan makanan tempe, tahu, kecap, keju, dan lain-lain. Nah, teman-teman harus tahu bahwa makanan tersebut diciptakan menggunakan bakteri loh. Yang kedua, bakteri dan alga. Mereka termasuk unsur terpenting dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan masih banyak yang lainnya ya teman-teman dari fungsi setiap mikroorganisme. Hal ini semakin kita yakini bahwa apapun ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan satu-satunya nama Allah yang dapat kita kenal yaitu Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Nah, jadi teman-teman, apapun yang di dalam kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya juga apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pasti akan ada manfaatnya. Baik bisa dirasakan sekarang dan juga waktu yang akan datang. Selain itu, ada loh nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Wakil. Al-Wakil artinya maha memelihara. Seperti yang telah kita ketahui bahwa mikroorganisme memiliki peran yang sangat penting kepada manusia. Salah satu bentuk hubungan atau interaksi yang sangat penting adalah ketika mikroorganisme ini dapat membantu manusia untuk menciptakan makanan. Teman-teman masih ingat kan makanan apa saja yang dapat diciptakan oleh mikroorganisme kemudian dapat dikonsumsi oleh manusia? Nah, ini semua berkat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia dalam menjaga hubungan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan tentunya masih ada banyak lagi ya teman-teman contoh dari hubungan mikroorganisme dengan manusia. Nah, teman-teman sudah dapat dipahami ya dari beberapa penjelasan yang Bapak sampaikan tentang mikroorganisme. Baik, apa pengertian dari mikroorganisme, apa saja jenis-jenis mikroorganisme, dan bagaimana pandangan Islam terhadap mikroorganisme. Namun, sebelum Bapak tutup kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan sebuah informasi ringkas untuk teman-teman. Bapak akan menyampaikan kisah di balik terciptanya alat mikroskop yang sudah terkenal di dunia. Mohon diperhatikan ya. Alat mikroskop merupakan alat yang sangat dibutuhkan dalam dunia kedokteran. Dan tidak heran teman-teman bahwa alat mikroskop ini
pasti akan ada di setiap rumah sakit, bahkan ada di. Namun, teman-teman sudah mengetahui belum siapa yang menciptakan alat mikroskop tersebut? Jika belum, Bapak akan sampaikan ya bahwa nama pencipta alat mikroskop tersebut adalah seorang ilmuwan muslim. Nama beliau adalah Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham atau Ibnu Haytham. Di Eropa, orang-orang menyebutnya Al-Hazan. Beliau merupakan seorang ilmuwan muslim yang ahli dalam berbagai bidang. Contohnya, bidang sains, bidang filsafat, bidang pengobatan, bidang geometri, bidang agama, dan berbagai bidang yang lainnya beliau kuasai. Tetapi beliau lebih sering melakukan penelitian terhadap cahaya, sehingga pada beberapa waktu kemudian hasil karya beliau menjadi inspirasi bagi ilmuwan barat. Contohnya Roger Bacon dan Kepler dalam mengembangkan mikroskop dan teleskop. Catatan sejarah membuktikan bahwa dunia Islam banyak melahirkan sarjana dan ilmuwan yang sangat cerdas. Pastinya tidak hanya satu bidang, tetapi banyak macam jenis bidang yang dapat dikuasainya. Maka dari itu, kita harus lebih lagi belajar dengan giat seperti para ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya. Alhamdulillah, tidak terasa ya, kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dengan apa yang telah Bapak sampaikan tadi dapat dipahami oleh teman-teman. Dan tentunya semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari apa yang telah Bapak sampaikan kepada teman-teman semua. Baik, jika begitu Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.